Pengetahuan membuktikan bahwa dari pikiran orang bisa gula darahnya naik, tensinya naik, seperti itu, kolesterolnya naik, gitu. Padahal makannya buah-buah dan jus, bingung kan? Kok kolesterol naik? Ya kan, ternyata buah-buahan itu di atasnya dibaliknya daging babi. Oh, makin ke situ. Tapi besok ini jadi Kalian tegang banget sih abis. Ini udang dibalik babi. Ini kita menarik. Kalau kita biasanya toksik, khawatir, merespon dengan khawatir, ya kan, 10 kali. Terus cuma dengar firman Tuhan, jangan kamu khawatir sekali. Terus kita lupain, lepas nggak? Enggak, tetap dibelenggu dengan kekhawatiran. Yang nomor satu, yang terutama, kasih itu menutupi segala sesuatu. Jadi kita datang padanya bukan seperti seolah-olah mau jadi pahlawan penyelamat yang menyembuhkan, memulihkan, tapi jadi sahabat dalam segala keadaan. Kan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, iya kan? Ya kan, dia jadi sahabat, dia berempati, gitu, berusaha menyelami keberadaannya. Nah, seseorang atau kalian deh, misalnya Pandu deh, katakan lagi ngalami sesuatu yang negatif di dalam dirimu gitu ya, entah apa itu, pokoknya sesuatu yang negatif. Lalu ada seseorang nih, misalnya, ya kan, mungkin mentormu atau siapa ngedeketin, terus berempati, nanyain, terus dia ngomong gini, daripada dia ngomong, udahlah Pandu, yang kayak gitu nggak usah dikhawatirin, kamu kan prajurit Tuhan yang gagah perkasa, nggak usah kamu begitu, bahasa lu yang banyak kan gitu, misalnya kayak gitu. Instead of saying that things gitu ya, daripada dia ngomong gitu, dia terus ngomong gini, lebih enak buat Pandu tuh gimana gitu ya, dia ngomong gini sama Pandu, oh gitu ya Pandu, iya sih, aku juga pernah kayak gitu, nggak enak banget tuh rasanya. Hal pertama yang Pandu langsung terasa, ada yang care sama gue, ada yang ngerti keadaan gue, ada yang mau peduli. Nah itu aja sekian persennya tuh udah mengangkat beban. Udah lumayan tuh sekian, meskipun mungkin masih sedikit banget. Karena tadinya mungkin Pandu ngerasa sendirian. Iya kan, gue sendirian nih dengan hal ini. Aduh, kayaknya nggak ada yang nolongin gue, nggak ada yang peduli. Tambah negatif ya. Tiba-tiba ada seseorang yang care, yang peduli. Itu aja udah membebaskan, meskipun mungkin belum menjawab masalahnya. Nah, jadi yang pertama, yang terutama, tampillah jadi sahabat. Berempati. Ya kan? Setelah itu kita minta hikmat dari Tuhan. Ya kan? Apa yang kira-kira bisa kita lakukan ketika kita tahu kayaknya gue nggak sanggup, gue jadi temen aja deh, jadi pendengar yang baik aja. Udah, doain. Nanti Tuhan kirim seseorang yang bisa menolong dia lebih lanjut. Belum tentu kita bisa jadi pertolongan buat seseorang dari A sampai Z. Mungkin kita cuma A, B, C, udah D, E, F sampai Z-nya kita nggak tahu cara nolongnya gimana. Tapi minimal kita ngedengerin A, ya kan, B kita berempati, C doain. Mungkin cuma itu doang, ya kan, kita ngedengerin dengan empati, ya kan, lalu kemudian kita doain. Misalnya, bro, sis, gue nggak ngerti apa yang mesti gue lakuin, gue nggak bisa nolong apa-apa dengan kondisi lu, tapi lu mesti tahu gue peduli sama lu, dan Tuhan juga peduli. Yuk kita bawa semua ini dalam doa yuk. Itu aja dulu. Kayak fokus hidup mengasihi gitu ya, Pastor ya? Mengasihi, melayani. Itu yang sekarang tuh banyak dibutuhin sama orang-orang. Bukan diajarin ini itu, dituduh ini itu. Lu kenapa cemas? Lu kenapa kayak gitu? Kenapa lu bisa kekurangan? Lu nggak kasih perpuluhan sih? Tunjuk terus ya, Pastor ya? Tunjuk. Kan sering kali orang gitu ya, udah jatuh ketimpa tangga kan gitu. Aduh, kasihan. Biasa ya. Seru ya. Seru banget ternyata. Diem merenung kita itu. Nih, sekarang saya kasih pemikiran seperti ini. Ini kondisi kan membuat orang tuh banyak cemas, banyak khawatir, ya kan? Untuk hari esok nih gimana, sehari-hari gimana, baik itu orang muda, segala usia, anak-anak, orang muda, orang-orang tua, seperti itu ya. Tapi kita ngomong sekarang kita anak muda deh. Kalau saja sebelum masa pandemi ini datang, sebelum jegar nih tsunami pandemi ini, tsunami krisis ini datang gitu ya. Kalau saja anak-anak muda itu melakukan apa yang harusnya dia lakukan, yang udah diperdengarkan atau di sounding bertahun-tahun lamanya. Misalnya salah satunya, baca Alkitab tiap hari. Ya kan, bahkan kalau kita spesifik waktu itu kan kita baca Alkitab 10 pasal, baca Alkitab 10 pasal. Coba pikirin nih,
Kalau kita lakukan waktu itu, baca Alkitab 10 pasal, Ya. dan kita jadiin habit, Iya. ya terus menerus bertahun-tahun, kita sedang mengikatkan pikiran kita pada satu gulungan yang dari Tuhan, Yes. yang mengikat kuat-kuat, Mm-mm. terikat kuat, sehingga ketika angin badai nggak goncang tuh, gubrak, nggak gitu, tapi kuat teguh. Kenapa? Karena terikat pada ikatan yang teguh, Ya. yaitu kebenaran firman-Nya, hadirat-Nya, terus menerus. Jadi kita bisa simpulkan, mereka yang lagi goyang hari-hari ini, Ya. itu karena nggak melakukan apa yang dulunya seharusnya mereka lakukan. Iya. Coba kalau mereka bangun, karena nggak semua kondisinya gitu. Ada yang bisa kuat, ya kaget sebentar dengan situasinya. Mungkin ekonominya ambruk, mungkin mereka masih kuliah atau sekolah, Ya. lalu orang tua yang apa namanya memberi menopang hidup mereka gitu ya, bisnisnya, pekerjaannya, mungkin ada yang terpaksa di PHK, ada yang kehilangan macam-macam, udah jual, udah habis-habisan. Tapi kalau mereka punya gulungan itu tuh yang kuat, akan beda responnya. Justru akan semakin kuat ya, Pastor. Harusnya sih seperti itu. Itu kan perumpamaan seperti yang dasar bangunan, satu di atas pasir, satu di atas batu yang teguh. Dua-duanya kena banjir untuk membuktikan kualitas bangunannya. Nah, hari-hari ini tuh kita lagi dibuktikan, kita melakukan pembuktian buat diri kita sendiri. Waktu kita terus banyak stres, banyak cemas, banyak toxic mind dalam diri kita. Oh iya, ternyata memang kebanyakan selama ini yang gue masukin yang toxic sih. Jadi berantakan di hidup gue. Gak bisa nyalain siapa-siapa sih. Gitu. Sebaliknya, orang yang udah ngebangun sesuatu, itu pasti ada kekuatan untuk dia tuh bisa bertahan. Kalaupun sempat jatuh, nggak tergeletak, bisa bangkit lagi. Apa? Firman Tuhan yang terus-menerus dia renungin itu, yang 10 pasal tiap hari dia baca, yang membuat dia nggak punya waktu lagi untuk scrolling yang nggak jelas, which is itu toxic. Kebanyakan sekarang orang masa pandemi ini justru kan masukin yang toksik, ditambahin dalam dirinya. Cari hiburan, cari segala macam. Kenapa? Tadi saya bilang jembatan antara roh dan alam jasmani. Iya kan? Ini jembatan di pikiran. Artinya kalau kita lebih banyak menyeret pikiran kita, mengarahkan pikiran kita kepada perkara yang di atas, which is itu alam rohani, alam sorgawi, Tuhan, firman-Nya, hadirat-Nya, maka output ke alam jasmaninya, ke kehidupan sehari-harinya pasti beda. Tapi kalau kita mengkaitkan ke pintu roh di mana kuasa kegelapan lewat berbagai hal yang kita sengaja scrolling masukin gitu. Gak semua negatif, tapi banyak yang sia-sia. Gak semua negatif, tapi banyak yang toksik. Nah, kalau kita punya yang teguh, kita bisa saring. Gue gak akan deh pakai waktu gue percuma buat yang aneh-aneh ini. Gak ada gunanya, melemahkan kekuatan gue. Mendingan buat yang berguna. Kita scrolling cari yang membuat kita tuh jadi kuat. Kita scrolling cari yang membuat kita jadi teguh. Bukan yang aneh-aneh, bukan yang toksik. Sekarang kan banyak banget ya, kelihatannya rohani tapi toksik. Contoh, saya sebutnya terang-terangan ya, ada yang namanya gereja palsu. Itu kan akun gereja palsu. Ada kan ya? Ada. Unfriend, unfollow. Saya sih ngomong terang-terangan, unfollow. Saya nggak follow tuh. Pastor install, bikin kita nyinyir sama hamba Tuhan. Iya kan? Kenapa emang kalau pastor install kayak gini, emang kenapa sobat? Di Instagram ya teman-teman. Untung gue nggak pernah masuk. Saya juga nggak kenal nih siapa. Pastor harus dengan santai. Nah, contoh-contoh kayak gitu tuh ya. Kita nyinyirin orang-orang segala macam, kelompok nyinyir, intinya kelompok toksik semua. Ngomongin yang rohani, ngomongin hamba Tuhan lagi loh. Itu mengeri banget kan ya. Nah, akhirnya yang toksik itu masuk tanpa sadar terus, atau bahkan ini mah secara sadar. Akhirnya kita juga jadi lihat tuh, iya ya, kita lagi susah, gereja kelihatannya beli alat-alat baru, tampilannya lebih keren, bukannya kasih makan kita kayak, nah yang kayak gitu kan. Jadi ikut nyinyir. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Salah lu sendiri, yang bego siapa? Jelas. Nah, Benar. gitu. Jadi kalau saya, ya saya jaga. Saya sama sekali nggak anti. Saya tiap hari dan sering sekali menggunakan platform sosial media untuk ngambil yang baik-baik. Karena ini kan sarana. Jangan musuhin sosial media, jangan musuhin YouTube. Jangan. Itu keliru. Tapi ambil yang baik.
Karena di sana juga tempat pemberitaan Injil, Iya. tempat yang benar, semuanya juga ada di situ. Jadi bijak ya. Jadi bijak, Iya. kan gitu. Tapi tentang pergaulan tadi ya Pastor ya, mungkin atau bahkan terjadi gitu ya Pastor ya, dimana kita mau nggak mau ada di posisi pergaulan-pergaulan yang memang itu menggiring kita untuk toksik Pastor. Dan posisinya ini mau nggak mau gitu loh Pastor, entah itu di kuliah, sekolah, atau pekerjaan, atau apapun itu. Bahkan mungkin katakan lagi misalnya atasan atau pimpinan atau kita sendiri gitu ya. kakak-kakak atau pembina-pembina yang ada, atau setiap kita yang mungkin membapai atau memuridkan ternyata lagi ada di posisi yang toxic mind, sehingga kadang kita mau ngobrol ke kakak-kakak atau siapapun misalnya, loh kok salah paham terus, padahal kita maksudnya ke sini, tapi mereka atau kitanya itu berpikirnya ke tempat lain berdasarkan asumsi pribadi terus, sehingga rasanya kok apa yang saya sampaikan kayaknya nggak gitu maksudnya, tapi di ngertinya itu ke yang gitu mulu, curiga gitu loh Pastor. Kayak ibaratnya kalau saya baca misalnya Saul ke Daud, kok curiganya ibaratnya mau ngambil tahta mulu, padahal Daudnya tuh ya hidup dalam firman Tuhan aja. Kalau kayak gitu gimana Pastor? Ya, nah kalau tadi kamu ngambil contoh Saul dan Daud, terusin aja Udah kisahnya. ada jawabannya Pastor. Udah ada kan jawabannya. Terusin aja kisahnya. Apa yang menjadi responnya si Daud? Iya. Ya kan? Gimana Daud ngerespon ketika orang yang harusnya menaungi dia, yang harusnya lebih rohani dari dia, yang harusnya jadi tempat untuk dia bisa curhat segala macam, minta topangan segala macam, justru jadi toksik. Bahkan jadi evil kan kalau si Saul itu kan. Ya kan, bahkan jadi jahat. Ya kan, salah satu yang toksik itu diawali dari jealous. Ya kan, waktu Daud tuh Cemburu jadi gitu. pahlawan itu kan, terus orang-orang pada sorak-sorai kan, pada kasih likes lebih banyak ke Daud gitu kan, pada comments yang ya kan, commentsnya tuh ya Saul beribu-ribu, Daud berasa-rasa. Comments sorry, waktu Saul tampil ya kan, banyak yang dislike. Waktu Daud tampil jelas ya kan, seperti itu. Nah gini, prinsipnya gini, kita nggak bisa jaga hati orang, kita nggak bisa jaga mulut orang, kita nggak bisa jaga sikap tindakan orang, nggak bisa. Kita nggak bisa kontrol apapun, even bahkan Tuhan pun nggak bisa melakukannya. Jangan kaget. Kenapa? Karena Tuhan membiarkan kehendak bebas kita ada pada kita. Kita bisa pilih kita mau ngapain pun. Tuhan nggak seperti kayak dia hanya, Roh Kudus tuh hanya akan memberikan arahan di hati kita. Kamu jangan gitu. Tapi apakah kita ngikut atau enggak? Kita punya kuasa. Kita punya kehendak bebas. Kita punya kehendak untuk enggak, gue mau mengeraskan hati. Paling Roh Kudus berduka jadinya. Kan seperti itu. Artinya gini, ketika orang di atas kita toksik gitu ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa untuk itu. Tapi kita bisa jaga diri kita. Jangan ketularan toksik. Tetap positif. Dan kita terus berusaha untuk supaya kita terus ada dalam kehendak Tuhan. Bisa jadi kalau kita tadi pakai Daud dan Saul gitu ya, kan itu juga bagian dari proses. Ya kan? Bisa jadi itu juga adalah proses. Iya kan? Iya kan? Seperti itu. Dari Tuhan ya Pastor. Itu dia. Bahkan Daud sampai diprosesnya sedemikian, dia mau dibunuh sama Saul. Parah. Ya kan? Dan dia pernah punya kesempatan 2 kali bales, dia nggak pakai. Tuh, berarti kan dia nggak ikutan toksik. Padahal waktu dia punya kesempatan, ya kan, panglimanya udah bilang, udah sikat aja. Panglimanya udah toksik juga. Balas sikat gitu kan. Atau ucapkan satu kata gitu kan, do it gitu kan, misalnya Daud ngomong gitu, wah itu prajuritnya langsung lemparin tombak, langsung mati itu Saul. Tapi enggak tuh, enggak, jangan misalnya gitu, malah dimarahin. Jangan, bahaya. Jangan jamah orang diurapi Tuhan. Jangan. Tuh. Artinya di situ ketundukan Daud akan otoritas, akan firman Tuhan teruji, terbukti. Nah, kita jangan cuma punya sesuatu yang kelihatan atau terdengar, tapi yang teruji. Kalau kita ngomong aku cinta engkau, omongan kita diuji loh satu kali sama Tuhan. Nah, kondisi-kondisi sekarang juga menguji cinta kita sama Tuhan.
Nah kalau kita tuh punya pikiran-pikiran yang seperti ini, kita responnya bener terus, meskipun kondisi tuh nggak bener, seperti itu. Dan Daud bisa lakukan itu karena terus melekat sama Tuhan, yang seperti yang tadi kita balik lagi ke situ. Intinya gimana tuh? Kita pertahankan kebenaran-kebenaran yang sudah ada pada kita, bahkan kita perkokoh. Karena ada ujian-ujian akan datang dalam hidup kita. Seperti tadi, ketika orang yang harusnya di atas kita gitu ya, lebih rohani, mimpin, naungin segala macam. Misalnya, lalu kita melihat berkali-kali, kok kayaknya nggak nyambung, kok kayaknya negatif terus ya responnya. Kenapa nih Tuhan ya? Udah, aku nggak mau ngelanjutin pikiran aneh-aneh ini. Nah itu yang pertama. Dia pemimpinku. Apapun itu seperti itu. Aku doain Tuhan, aku tolong supaya ini. Ya, lalu di situ kita lagi membuktikan kepada diri kita, kepada Tuhan dan kepada siapapun mereka, ya kan, bahwa kita ada terus dalam posisi yang benar. Dan pasti apapun yang Tuhan izinin terjadi dalam hidup kita itu pasti ada maksud Tuhan di baliknya, kan gitu. Dan maksud Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan. Buktinya setelah episode Daud diproses lewat Saul itu, dia bukannya makin turun, dia makin naik. Artinya dia lulus ujian, kan gitu. Dan ini berlaku untuk pergaulan tadi ya Pastor ya, lingkungan, komunitas dan sebagainya. Sangat. Iya. Nah, sekarang kalau pertanyaannya, hal yang kayak gini bisa nggak sih dipraktekin sama anak muda? Nah, mungkin sebenarnya ini mau ditanyain nih Pastor. Iya kan? Iya, baru mau nanya ya. Anak muda bisa nggak sih? Mungkin ya Pastor Pogi kan pendeta ya, usia juga jauh, rohaninya beda, ya enak lah dia ngomong gitu. Ini anak muda bisa nggak lakuin ini? Saya buktikan bisa. Bisa. Ada anak, saya ceritain ya, ada anak perempuan remaja yang sejak dia masih SD, masih jauh lebih kecil, sekitar mungkin kelas 3 SD waktu itu udah dibeliin gadget, dibeliin handphone sama orang tuanya. Aneh ya? Biasanya kan anak-anak dilarang pakai handphone, takutnya nanti keterikatan segala macam. Ini malah orang tuanya punya pemikiran yang berbeda. Anaknya biar familiar dengan dunia digital, dengan apa yang ada di alam digital, di alam internet, untuk mengambil apa yang baik supaya kemudian dia, karena memang kan generasi digital. Iya. Kalau zaman saya generasi layangan. Sekarang nggak ada yang main layangan kan? Saya generasi layangan, generasi galasin. Galasin? Main cegat-cegatan gitu pakai garis kayak gitu. Nah, gue tuh generasi galasin, gue generasi layangan. Tapi anak zaman now kan nggak tahu galasin, layangan, taunya gadget gitu kan. Nah, anak ini dikasih gadget sama orang tuanya. Singkat cerita, sekarang dia remaja gitu ya. Dia sama sekali nggak keterikatan apapun di situ. Dia sangat bertanggung jawab dengan studinya, dengan hidupnya. Bahkan kalau dia pakai TikTok gitu ya, dia lagi buka TikTok, dia sengaja bikin password yang waktu dia bikin dia nggak tahu, dia asal pencet gitu. Sehingga ketika habis 40 menit, dia kasih setting 40 menit. Setelah dia main TikTok dan durasinya 40 menit, itu kemudian kekunci, nggak bisa dia buka untuk hari itu. Baru bisa dibuka 24 jam kemudian. Ini anak remaja SMP. Artinya dia bisa mengendalikan pikirannya, perasaannya, keinginannya, sehingga dia bisa terus jadi anak yang sebagaimana seharusnya generasi Yeremia hidup hari ini. Sekolahnya berprestasi, nggak pernah bete di sekolah, nggak pernah bikin orang tuanya kesel, bawa aura yang baik dan sangat bertanggung jawab. Artinya apa yang barusan saya ngomong bisa dipraktekkan sama anak muda ternyata. Bisa. Asal mau ya. Asal mau. Gitu. Berarti penting banget penguasaan diri sih itu. Nah, ini bicara tentang kecerdasan. Ya kan? Kan ada IQ. Iya. Kecerdasan intelektual. Ada yang namanya EQ, kecerdasan emosional. Nah, yang penguasaan diri itu kecerdasan emosional. Dan sekarang orang lagi banyak mengembangkan apa yang namanya SQ, kecerdasan spiritual, spiritual quotient. Ya kan? Nah, Daniel sama teman-temannya di Daniel 1 didapati 10 kali lebih cerdas dan 10 kali lebih berilmu dari orang-orang yang intelektual dan ahli-ahli jampi. Artinya Daniel itu dan teman-temannya 10 kali lebih intelektual, punya IQ 10 kali, dan punya EQ dan SQ 10 kali juga. Dari ahli jampi kan ahli-ahli spiritual. Iya. Kayak gitu.
Dan Daniel dan teman-temannya ketika didapati 10 kali itu, umur mereka masih pemuda remaja, sekitar 15-18 tahun, karena mereka baru tiba di Babel di usia segitu. Iya. Dan mereka udah bisa 10 kali itu. Dan artinya kita juga bisa. Bisa. Gitu. Iya. Ini bukan tentang usia muda tua kok. Iya. Ini tentang gimana kita membangun diri kita. Jadi anak muda bisa. Nah, masalahnya anak muda ini butuh untuk dibimbing. Jadi tinggal anak muda perlu ngikutin bimbingan supaya bisa. Kalau tadi saya cerita anak perempuan tadi bisa begitu, ya karena dia dibimbing dan dia mau ngikutin bimbingan. Kayak gitu. Sehingga dia bisa. Artinya bukan berarti sesuatu yang tidak bisa dipraktekkan di anak muda nih yang lagi kita omongin. Justru bisa banget. Karena contoh Alkitab dan contoh kehidupan yang sekarang membuktikan ada yang bisa mempraktekkan itu asal mau dibimbing. Dibimbing. Itu masalahnya, iya kan? Pertanyaannya selama ini gimana? Apakah engkau memberi dirimu dibimbing? Itu yang mesti anak muda tanyain kepada diri mereka masing-masing. Nah mungkin aku pengen dibimbing, nggak ada yang mau ngebimbing, ya cari aja Unshakable Army ini kan ada coolnya, ada apa, udah banyak di sini yang bimbing, iya kan? Tuh lihat tuh, wow, nggak tahu isinya mah apa. Yang penting nih Unshakable. Ini profetik banget loh, karena ini harus dibuktikan di zaman yang sekarang ini, di zaman penuh shaking ini, we are unshakable. Bukan karena kita kuat, tapi karena kekuatan Tuhan yang terus-menerus ngalir sama kita. Itu dia. Ayo diminum dulu. Sampai dingin. Wah, dan itu juga tadi bisa jadi langkah-langkah juga mungkin ya Pastor. Mungkin kan kalau teman-teman abis nonton ini mungkin kayak baru sadar, oh iya ternyata gue mungkin selama ini gak sadar gue punya toxic mind nih gitu kan. Dan tadi Pastor juga udah ngejelasin juga, mungkin itu bisa jadi langkah pertama juga ya untuk mulai cari pembimbing rohani gitu kan. Dan juga udah mulai untuk membiasakan diri, penguasaan dirinya teman-teman, mulai dari baca Alkitab, terus juga renungin kayak gitu. Wah, ini biasa ya. Menarik sekali nih pembahasan kita hari ini. Nah, kan kita dari tadi ngomongin soal pikiran, ya kan? Pikiran, perasaan, keinginan, semuanya itu ada dikendalikan di sebuah organ tubuh kita yang namanya otak. Otak. Betul ya? Otak. Otak di mana? Bukan di sini ya. Di sini jangan dong. Satu kali saya ngelihat review mobil, saya suka otomotif gitu ya, ngelihat review mobil. Jadi mobil itu ada 7 airbagnya. Salah satunya airbag buat ngelindungin dengkul. Nah si reviewnya ngomong ini berguna untuk melindungi otak kalian ya. Kalau otak kalian didengkul. Ya jangan. Oke, kita ngomongin otak. Nah ternyata otak kita itu terus berubah. Dan yang merubah otak kita ternyata bukan cuma cara makan, cara minum, tapi yang terutama pikiran. Nah, saya tuh banyak belajar belakangan ini, ya udah berapa tahun yang lalu, dan makin banyak belajar di masa sekarang ini, kaitan antara otak, pikiran, firman Tuhan, kesehatan, mental dan jasmani. Dan saya menemukan salah satunya nih ada seorang neuroscientist lagi, dia menuliskan buku How God Changes the Brain, gimana Tuhan mengubah otak. The Neuroscience of Prayer, Spirituality, and Meditation. Dia menyelidiki kaitan antara otak dengan doa, kehidupan spiritual. Ya, nah si Dr. Andrew Newberg ini itu pernah memindai otak manusia, di mana manusia ini orang Kristen penuh Roh Kudus berbahasa roh. Jadi ceritanya gini, di otak kita itu ada yang namanya speech center, pusat pengendali bahasa. Yang kalau kita lagi ngomong, kayak saya lagi ngomong, itu aktif dan bisa kelihatan aktivitasnya di alat pemindai otak itu ya, di otak scanner itu. Nah, dia lihat dan dia kasih lihat di YouTube gitu ya, bahwa waktu orang berbahasa roh, speech centernya itu nggak bergerak. Artinya bahasa roh itu bukan dari otak manusia. Gitu. Di situ kebukti bahasa roh dari roh, bukan dari otak manusia, bukan dari pikiran. Keren banget ya. Nah, dia menemukan begini, doa mengubah otak kita, memperbaiki dan memulihkan otak kita. Doa seperti latihan fisik untuk otak dan mengubah kimiawinya.
Nah, tadi kan saya ngomong di awal, misalnya orang marah-marah melulu, kimiawi otaknya kan nggak balance. Ada hormon kortisol, hormon-hormon jadi nggak balance dan merusak tubuh dan mempengaruhi jiwa, mempengaruhi mood, mempengaruhi emosi, menekan dan lain sebagainya. Ya, tapi ternyata doa itu bisa mengubah, membalikan kondisi itu. Hidup kita akan selalu bergerak ke arah pikiran terkuat kita. Kalau pikiran kita toksik melulu misalnya, pikiran-pikiran yang mendatangkan kecemasan akan meracuni dan mengubah otak Anda secara negatif. Lalu menggerakkan hidup Anda ke arah yang tidak Anda inginkan. Tuh lihat, terbukti. Lalu kemudian doa mengubah otak kita secara positif dan menggerakkan hidup kita ke arah yang positif. Nah, saya mau cerita nih. Ini jauh dulu, udah tahunan yang lampau lah ya. Jadi waktu itu saya udah jadi anak Tuhan, tapi saya hidup dalam toxic mind. Sampai posisi atau kondisi menyerang tubuh. Saya sering yang namanya mengalami masalah-masalah pencernaan. Saya belum tahu waktu itu. Belakangan kemudian setelah saya dipulihkan, kemudian saya belajar firman Tuhan dan belajar pengetahuan, saya baru ngerti bahwa itulah gejala psikosomatis. Sakit karena pikiran. Bahkan bukan cuma masalah lambung seperti diare, asam lambung, GERD gitu ya. Saya ngalami berbagai hal yang gak enak dengan pencernaan. By the way, kemudian saya belajar bahwa pencernaan usus kita itu second brain. First brain itu otak, second brain itu usus. Ini saling sambung dan saling mempengaruhi. Buktinya kalau kita habis makan banyak karbo, kita ngantuk. Betul nggak? Karena memang kerja berat. Dan itu ngambil energi dari sini. Oke, kita nggak bahas yang itu ya. Tapi selanjutnya gini, yang saya mau cerita kayak gini. Nggak cuma itu, saya dulu sering ngalami sakit yang namanya turun bro. You know turun bro? Apa itu? Ya, ngerti kan tapi? Itu ya. Tahu sih, tapi nggak tahu bentuknya. Ya. Saya nggak tahu perempuan ada turun bro-nya nggak sih? Tapi kalau laki-laki kebanyakan pernah ya atau ngalami itu ya. Saya tuh ngalami turun bro yang saya nggak tahu kenapa penyebabnya. Itu. Jadi saya sering kayak sorry ini saya peragakan. Saya mesti kayak tiduran, terus kaki saya naik gitu. Supaya balik lagi bro-nya. Dan saya nggak tahu penyebabnya kenapa. Tapi setelah kemudian saya satu hari menyadari, saya nyadarin gini, oh saya ini banyak pikiran negatif dalam pikiran saya, banyak toxic mind dalam pikiran saya. Tuhan tolong saya. Nah saya mulai dari titik terendah itu. Saya nggak bisa memulihkan diri saya minta pertolongan Tuhan. Pertama saya berdoa, lalu saya cari pertolongan orang yang diurapi Tuhan untuk bimbing saya. Itu yang tadi saya ngomong. Jadi saya ngomong bukan teori, saya pernah mengalaminya. Toxic mind yang sampai ngalami sakit yang aneh-aneh, yang nggak tahu kenapa penyebabnya dan gimana nyembuhinnya. Obat-obatan nggak mempengaruhi, nggak mendatangkan kesembuhan. Tapi ketika saya dibimbing untuk tadi itu doa, kimiawi otak saya berubah. Akhirnya saya sembuh sendiri. Sembuh. Pertama asam lambungnya sembuh. Gejala sakit pencernaan yang sering banget terjadi sembuh, hilang aja itu tanpa obat. Hanya karena sering doa. Dan terus saya sekarang udah nggak ngerti, udah tahunan, udah lama sekali nggak tahu turun bro kayak apa rasanya. Karena nggak pernah kambuh lagi. Sembuh ya. Keren nggak sih? Itu dia. Nih, saya lanjutin dikit lagi ya. Si Dr. Andrew ini juga ngomong gini. Itu tadi doa. Sekarang dia ngomong soal pujian penyembahan. Pujian penyembahan sama seperti doa, mempengaruhi amigdala. Amigdala itu bagian otak, menghilangkan mekanisme lawan atau lari yang seringkali itu mekanisme awal ketika kita ngalami masalah tekanan. Kita mau lawan atau kabur. Ya. Nah, itu menghilangkan itu sehingga kita lebih mampu memahami masalah yang sedang kita hadapi. Ketimbang bereaksi yang nggak jelas, lawan atau kabur. Lawannya juga nggak bener, kabur lebih nggak bener lagi. Ini lebih berusaha mau memahami. Nah, pujian penyembahan menolong otak kita mampu berpikir seperti itu. Keren nggak sih? Terus gini, lihat, menyembah Tuhan terbukti menurunkan detak jantung yang suka gitu ya, double bass itu. Sekarang nggak, lebih asik, lebih santai, lebih rileks. Terus gitu, terus lagi nih. Menurunkan tekanan darah yang darting tuh yang diturunin.
menurunkan kadar glukosa darah dan penanda serum peradangan. Memuji menyembah Tuhan menyebabkan perubahan yang bisa diukur dalam volume metabolisme otak, terutama bagian korteks cingulate yang menghasilkan peningkatan kapasitas berpikir dan berbelas kasihan. Simpelnya gini, semakin cingulate-nya tumbuh, kita akan semakin berempati. Kita nggak jadi pribadi-pribadi yang selfish. Mentang-mentang gini, sering kan banyak orang kita jadi kayak gini, karena lagi masa krisis ini. Gue jangan pelayanan dulu lah, gue aja hidup lagi perlu ditolong ya, perlu dilayani nih. Jadi selfish, jadi mengasihani diri sendiri. Padahal punya segala sumber daya, punya api Pentakosta ketiga, punya segalanya. Tapi lihat cara berpikir yang toksik melumpuhkan itu semua. Ngeri gak sih? Tapi ternyata tadi dikatakan doa, lalu pujian penyembahan bisa membalikan keadaan. Dimulai dari komputer yang ada di tubuh jasmani kita. Nah, si Dr. Caroline Leaf sekarang dia ngomong gini, ini keren banget. Telah ditemukan bahwa 12 menit berdoa setiap hari selama 8 minggu bisa mengubah otak sedemikian rupa sehingga bisa diukur pada pemindaian otak. Jenis doa ini meningkatkan aktivitas di daerah otak yang terkait dengan interaksi sosial, kasih sayang, dan empati terhadap orang lain. Lihat, 12 menit doa yang benar gitu ya, doa yang fokus, bukan doa yang sambil kesana enggak, doa yang benar-benar doa nih. Ternyata nggak lama-lama, 12 menit aja selama 8 minggu dilakukan. 8 minggu kan berarti itu 2 bulan, 60 hari ya. Misalnya dimulai nih September, terus Oktober, nanti November gitu ya, sampai November aja gitu. Itu udah berubah tuh semuanya tuh, yang toksik-toksik keluar tuh. Dia ngomong kok, akhirnya bahkan aktivitas daerah otak ini akan memulihkan interaksi sosial. Tuh kan berarti dengan sesama nggak jadi negatif melulu, jadi mulai pulih. Lihat ya. Lalu kemudian kasih sayang yang tadi, ya kan, kita bisa empati. Gue nggak bisa ngapa-ngapain sih, tapi gue peduli sama lu. Yuk kita doa bareng-bareng. Nah, bisa begitu. Lalu apalagi tadi itu, bisa empati terhadap orang lain, bisa peduli, bisa care. Ternyata ada jalan keluar kok dari toxic mind. Bahkan kita bisa bangkit melampaui yang bisa kita pikirkan. Asal itu tadi, membiarkan Tuhan mengambil kendali dengan cara, kalaupun kita nggak ngerti mesti ngapain. Bahkan ada gejala yang sangat parah yang udah terjadi akibat pikiran toksik, seperti yang tadi saya alami, pernah saya alami sekian tahun yang lampau, ya kan, turun berok, masalah pencernaan hilang semuanya, hanya dengan memberi diri dibimbing. Memang sih prosesnya nggak semudah yang sekarang saya ceritakan. Saya perlu untuk mendisiplin. Saya dicek nih sama mentor saya, gimana lu pagi saat ini saat teduhnya gimana? Ya sih saat teduh, tapi tadi masih blank pikiran, belum bisa doa. Doa bareng. Nah, diajak doa bareng, ketemuan. Dulu kan belum ada handphone sekarang kayak gini gitu ya. Ketemuan, doa bareng, tumpang tangan, diurapin, segala macam terus. Nah, setelah sekian waktu gitu ya, kurun waktu nggak relatif singkat sih, kurang lebih seperti yang dikatakan sekitar 2-3 bulan. Sembuh total sampai sekarang, sekian tahun kemudian nggak pernah lagi ngalami masalah. Saya makan segala macam, minum segala macam, lambung saya nggak pernah ada masalah. Nggak ngerti apa tuh yang dulu tuh nggak ngerti. Ternyata dimulai dari sini. Itu keren ya Tuhan kita ya. Tepuk tangan dong. Haleluya. Jelas banget sih. Kita nggak habis nih kalau kita ngobrolin ya. Soalnya seru banget, Pastor. Iya, seru banget. Terus relate banget juga kan sama apa yang terjadi hari-hari ini. Jadi benar-benar kita nangkep dan merema banget apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, dan bagaimana kita bersikap bertingkah laku. Ibarat gini, kalau kita kayak kena gejala yang sekarang banyak terjadi, gejala COVID, kan udah ada banyak panduan tuh. Kalau lu mulai ngalamin gini, lakukan ini. Ya kan? Yang paling utama ialah kita mengikuti panduannya. Ya kan? Kalau mulai ada gejala sesak nafas, begini. Kalau ngalami begini, itu kan. Nah, sama firman Tuhan tuh panduan seperti itu. Iya, bahkan kamu namanya pandu karena waktu kamu lahir kamu dipandu gitu. Oleh Roh Kudus. Untuk ada di zaman now ini. Gak salah host kita hari ini. Ya gitu deh teman-teman. Udah jelas lah, memang harus jadi host karena namanya pandu. Memang memandu kan gitu. Oke Pastor, thank you banget ya Pastor. Iya, kita hari ini banyak belajar banget ya. Iya. Mungkin closing ya. Closing buat hari ini. Pembahasan kita yang cukup panjang hari ini. Saya seneng banget, exciting banget karena
memang ini yang kita butuhkan, yang generasi sekarang sangat butuhkan gitu ya. Gimana mereka bisa bangkit dari situasi-situasi yang ada. Yang pertama, semua itu bermulai dari pikiran kita. Makanya iblis selalu serang di situ. Iblis nggak datang secara langsung lewat sosok makhluk setan gitu, tapi lewat berbagai cara gitu ya, yang membuat kita kemudian membiarkan tanpa sadar atau sengaja atau enggak membiarkan toxic mind itu masuk. Dan begitu masuk itu benar-benar meracuni roh, jiwa, tubuh bisa kena sakit seperti yang pernah saya alami. Tapi separah apapun kita mengalami toxic mind, kita bisa pulih dari toxic mind. Betul. Dan tadi kita sama-sama udah belajar, ya kan? Terutama buat anak muda yang adalah generasi Yeremia. Kita kan sekarang tuh lagi diajak generasi Yeremia ini ada dalam rencana Tuhan. Ya, kita dikasih DNA rohani, doa, pujian, penyembahan. Tadi saya udah bacain tuh dari dua ahli otak. Dua ahli otak yang mempelajari, bahkan sampai bahasa roh pun dipelajari. Jadi simple sekali, kita tinggal ngikutin. Misalnya nih, kalau misalnya saya sih anjurin ya, anjurin Pandu, Mary ya, kalian kan pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan muda gitu ya, dan semua anak-anak muda, saya anjurin usahain belajar alat musik deh. Yang paling kamu suka, yang sederhana aja gitu ya. Terutama alat musik yang melodi gitu ya. Kalau saya senang alat musik tapi drum, oke sih. Tapi usahain belajar yang ada melodinya gitu ya. Kenapa? Gini, tadi kan dikatakan si Dr. Andrew tadi mengatakan pujian penyembahan sama seperti doa mempengaruhi amigdala. Amigdala tuh memang gini, kalau kita mikir, amigdala tuh prosesornya gitu loh. Yang pertama kali akan memproses kita mesti ngapain. Nah, kalau pengen yang toksik di amigdala kita itu disingkirin, pujian penyembahan yang bisa menyingkirkan. So, kalau kita belajar kunci sederhana misalnya ya, contoh istri saya 20-an tahun lebih gitu ya, saya kenal dia, itu dia cuma bisa kunci yang sederhana aja. Sama saya juga. Tapi itu udah mengubah banyak ya, kehidupan kami, saya dan dia gitu ya, ketika kami mengundang hadirat Tuhan menjamah kami. So, waktu kita nyembah gitu ya, kita lagi sendirian, ambil waktu deh untuk mulai membiasakan diri untuk mengubah kebiasaan. Ini yang nomor satu, step pertama, ubah kebiasaan dulu. Karena banyak sekarang anak muda, kata ya, tidur sampai tengah malam tanpa sesuatu yang jelas yang dilakukan. Ya ada sih yang ngerjain tugas, PR segala macam, tapi nggak sedikit juga yang nggak jelas. Cari entertainment, iseng-iseng bahkan. Saya mau kasih tahu, lewat jam 7 malam gitu ya, itu otak itu mulai menurun gelombangnya. Nah, kewaspadaannya juga menurun. Sehingga kalau iseng-iseng malam-malam bahaya banget. Seringkali lose control, hilang kendali. Ya iseng sih malam jangan iseng. Kecuali ya kalau bercanda lain lah ya. Tapi ini iseng yang negatif loh. Ya kan jangan. Nah, mendingan diganti sama penyembahan, worship. Karena gelombang otak yang menurun itu sebenarnya juga membuat kita lebih banyak yang kalau istilah gampang itu buka hati. Makanya menyembah Tuhan di malam hari itu lebih gampang masuk di hati. Karena kita awareness-nya itu tergantikan. Yang kalau pagi siang lebih banyak aware untuk berbagai hal yang kita kerjain, malam tuh kayak kita lebih relax gitu sih. Kalau malam tuh kayak nggak mikirin yang macam-macam. Ini kalau kondisi normal ya, kondisi normal yang bukan lagi dikejar due date segala macam gitu, kita lebih santai, lebih relax. Nah itu kondusif banget untuk kita memulihkan otak kita sendiri. Jadi kita ingat sekarang waktu kita worship bukan cuma roh kita dijamah, otak kita juga dipulihkan loh. So belajar musik deh, karena musik sendiri punya relate dengan tubuh kita, relate dengan otak kita. Waktu kita misalnya ngomong sama Tuhan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Secara roh ini bermanfaat, secara psikologis juga bermanfaat. Karena gini, waktu kita lagi ngomong keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu,
Kata-kata itu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Itu kita sedang memasukkan sugesti ke pikiran bawah sadar. Kita bisa mengubah pikiran bawah sadar kita, mengubah pikiran bawah sadar orang-orang di sekitar kita yang ikut nyembah bareng, ya kan? Dengan memasukkan sugesti. Kata-kata itu tadi tuh, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu, keinginan dalam hidup. Terus kalau sering ngomongin sambil nyanyi, nah kata-kata yang dinyanyiin, musik itu gini, musik waktu masuk ke otak kita itu nggak bisa disaring sama otak kita. Maksudnya gini, kalau saya ngomong nih kata-kata yang kasar, kata-kata yang nggak pantas, kayak ngomong, otak kalian langsung nyaring kan? Iya. Ya kan? Oh ini kasar nih bahasa. Tapi musik tuh enggak. Waktu musik dimainkan, otak tuh nggak tahu musik ini apa ya, gitu. Nah, apalagi ditambah kata-kata yang otak tahu, kata-kata itu baik. Firman Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Waktu kita sering aja, satu lagu ini aja. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Saya lagi kayak kasih tahu ke diri saya sendiri, Pongki, keinginan dalam hidupmu hanya untuk menyembah Tuhan. Sehingga ketika godaan datang, tantangan datang, godaan untuk iseng, godaan untuk dosa, godaan untuk membiarkan yang toksik. Toksik kan bukan hanya bukan hanya soal khawatir cemas. Toksik juga soal percabulan, kecemaran, hawa nafsu, berbagai hal gitu ya. Toksik semua tuh, racun dosa semua. Tapi kalau pikiran bawah sadar kita yang tadi 88% mengendalikan diri kita isi dengan terus-menerus keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Kita lagi bangun sistem pertahanan yang sangat keren banget. Sekeren sistem pertahanan di Wakanda yang ketika diserang sama Thanos nggak bisa tembus. Itu benar banget kayak gitu. Jadi dicegar gitu ya. Kedengeran sih, derunya kedengeran gitu ya. Atmosfernya rasanya tapi nggak sampai menguasai di dalam sini. Kenapa? Karena di dalam sini setiap kali digoda untuk dosa, digoda untuk toksik, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Dia kayak echoing gitu, kayak bergema. Yang tadi saya ngomong di awal, pikiran bawah sadar kita langsung muncul. Nah, masalahnya yang muncul itu yang toksik apa yang membangun? Worship membuat yang toksik nyingkir dan bikin sistem benteng pertahanan diri kita justru keren banget. Bahkan akhirnya kita sama sekali, kan kebanyakan anak muda gini, gue sulit banget ngindarin yang toksik. Sulit banget. Pengen tapi sulit. Gue tahu sih, gue udah denger khotbahnya, kepengen banget, tapi nggak bisa. Masalahnya bukan nggak bisa, masalahnya dia butuh waktu untuk pembalikan keadaan. Seperti tadi 10 kali, ya lu mesti balikin lagi 10 kali dengan new habit itu tadi. Ya kan? Lu pagi, siang, sore, malam scrolling yang negatif. Sekarang scrolling juga, tapi Alkitab. Scrolling juga pujian penyembahan, nyanyi. Nggak apa-apa, scrolling nggak apa-apa, tapi yang baik, yang powerful, yang dari sorga. Nanti dibalikin, bukan cuma dibalikin, itu mengikatkanmu, membuat kamu nempel sama pokok anggur, sehingga terus ngalir kekuatan untuk bangkit. Bisa. Everyone can do it. Apalagi anak Tuhan, karena di dalam dirinya ada Holy Spirit. Saya udah selesai. Yuk kita pulang. Wah, jadi nggak ada alasan ya buat teman-teman dan kita juga ya buat overthinking tuh emang udah bawaan gua Kak gitu, nggak bisa ya, itu pasti bisa berubah. Nah teman-teman, kita udah banyak banget belajar nih hari ini dari Pastor Pongki. Sekali lagi kita mau ngucapin makasih Pastor Pongki buat pelajaran yang luar biasanya buat kita semua. Thank you. Nah teman-teman, jangan lupa di share, di like, di komen juga. Nah buat teman-teman juga yang mungkin setelah ngedengar podcast ini merasa terberkati dan juga kayaknya pengen nih untuk berbagi cerita atau minta didoain juga bisa ya. Didoakan. Ada di description box itu link permohonan doa. Di situ juga teman-teman boleh isi biar kita juga sama-sama terberkati, biar sama-sama bangun juga ya, mendoakan juga. Nah, sudah selesai podcast kita hari ini. Jangan lupa datang lagi. Kirain mau ngulang yang tadi. Jadi ya thank you banget ya teman-teman semua. Thank you lagi buat Pastor Pongki. Semoga kita sama-sama diberkati, mengasihi, melayani senantiasa dalam keluarga. Ya. Begitu kan.
Sampai ketemu lagi di next podcast. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Bye.